gitu. Oke, sembari menunggu teman-teman yang lainnya masuk, kita mulai aja ya. Ini saya coba share screen. Sorry. Oke, kalau di layar kalian bisa melihat itu ada apa namanya, kita bicara mengenai kewirausahaan atau kewirausahaan dan juga ya perusahaan kecil, atau kalau saya sih lebih prefer menyebutnya dengan apa, UMKM ya, usaha mikro kecil menengah ya. Walaupun bentuknya sih sebenarnya usaha, tapi secara resminya itu belum tentu bisa berbentuk perusahaan. Nah, paling tidak ya mungkin ya CV gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Kalau mungkin kalian pernah berpikir nggak, kenapa sih gue harus mempunyai usaha gitu loh? Pernah kepikiran nggak, kenapa sih gue harus berusaha? Nanti setelah lulus saya mau kemana nih? Mau punya usaha atau apa namanya, mau cari kerja gitu kan? Ya dengan segala risiko-risiko yang nanti saya akan jelaskan gitu ya. Mungkin kalau kalian pernah dengar yang namanya cash flow quadrant, nanti kan saya coba jelaskan sekilas ya, nggak sampai detail banget. Kalau detail mungkin kalian bisa baca di bukunya Robert T. Kiyosaki gitu ya. Oke, kita bicara mengenai kewirausahaan atau entrepreneurship. Ya, wira swasta atau entrepreneur gitu kan ya. Ya entrepreneur gitu loh. Oke, kewirausahaan atau entrepreneurship itu apa sih? Kemampuan dan kemauan seseorang untuk berisiko. Jadi berani mengambil risiko. Jadi ya sifatnya dia memang harus seorang risk taker gitu ya. Dengan menginvestasikan dan juga mempertaruhkan, jadi waktu, ya pastinya juga ada uang dan juga usaha untuk memulai suatu perusahaan dan menjadikannya berhasil. Jadi ada usahanya gitu, dan juga ada beberapa hal yang dipertaruhkan ya, mulai dari uangnya, pastinya juga waktu, dan juga ya usaha yang harus dilakukan sama dia belum tentu bisa memberikan hasil yang diharapkan atau hasil yang menggembirakan gitu ya. Nah, bidang usaha yang dibangun oleh seseorang ini ya pasti punya dia punya kepribadian tertentu sebagai alternatif penyediaan lapangan pekerjaan. Ya paling nggak minimal bagi si pemilik modal, apalagi ya buat si ownernya, dia buka lapangan kerja buat dirinya sendiri gitu. Nah, itu yang disebut dengan wira swasta. Oke, sekarang kalau kita lihat dari pengertian wira swastawan, kalau ini kan kalau kewirausahaan itu kan mengenai apa sifatnya gitu ya. Nah, sekarang kalau orangnya itu adalah disebut dengan wira swastawan gitu ya. Jadi orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara memproduksi sesuatu produksi yang baru, menyusun operasi dan untuk pengadaan produk baru dan memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Jadi ya mulai dari mengenali produk barunya, menentukan bagaimana cara produksinya, menyusun operation day to day operationnya gitu kan, dan juga memasarkannya dan juga mengatur permodalannya gitu. Nah, dalam kaitannya dengan kemajuan usaha dan usaha peranan kewirausahaan, jadi yang pertama yang perlu diperhatikan tuh adalah memimpin usaha secara teknis maupun ekonomis dengan beragam aspek fungsional. Lalu yang kedua juga pasti mencari keuntungan bisnis gitu loh. Yaitu ya kan pasti ujung-ujungnya duit gitu loh. Lalu yang ketiga, membawa perusahaan ke arah ya usahanya bisa berkembang gitu. Jadi berkembang dan juga dapat tumbuh secara kontinu gitu loh. Jadi sustainable. Jadi dalam artian gini, jadi perusahaan ini nggak hanya sekedar usahanya hanya 1-2 tahun tok, atau bahkan cuma sampai 3 tahun, terus setelah itu bubar, gitu kan. Tapi usahanya ini berkembang, berkelanjutan gitu loh. Ya kan juga bisa memperkenalkan hasil-hasil produksi yang baru, memperkenalkan cara produksi yang lebih baik, juga membuka pasar, ya kan. Membuka pasar itu memang ini pekerjaan yang susah, pekerjaan yang berat ya, emang harus ya dia harus bisa melihat peluangnya dengan jeli gitu loh. Mungkin sifat sebutnya bukan merebut, tapi mencari sumber-sumber bahan mentah ataupun bahan-bahan setengah jadi gitu loh.
dan juga melaksanakan bentuk organisasi perusahaan yang baru ini. Oke, mengenai unsur-unsurnya, unsur yang penting dari seorang wira swasta, seorang wira swastawan. Yang pertama dia harus punya pengetahuan. Pengetahuan, jadi mencirikan tingkat penalaran yang dimiliki seseorang. Jadi bisa diperoleh dari apa pendidikan formal, dan juga pengetahuan, dan juga dia belajar sendiri. Jadi apa ya belajar sendiri gitu loh. Nah kemudian yang kedua keterampilan. Keterampilannya diperoleh melalui pelatihan dan juga pengalaman di dunia nyata. Jadi pengalaman dia day to day operation dia ya bagaimana gitu. Misalnya kan kalau kalian pengen punya usaha kedai kopi, ya pasti kan harus bisa mengetahui jenis-jenis kopinya apa, jenis-jenis kopi yang baik itu seperti apa. Kemudian juga kalian juga harus tahu bagaimana saya bisa mendapatkan sumber-sumber daya atau supplier yang bisa menjual kopi yang bagus dalam jumlah yang dalam jumlah yang banyak, jadi tetap berkelanjutan dan juga harganya terjangkau gitu loh. Gimana misalkan kalau kalian langsung coba cari petani kopinya gitu, jadi nggak lewat tangan orang lain lagi. Misalnya ada petani kopi, ada suppliernya yang menampung kopinya, kemudian baru distribusikan gitu. Tapi gimana kalau kalian misalnya langsung ke petani kopinya gitu kan? Apakah memungkinkan gitu loh? Tuh, oke. Kemudian juga sikap mental. Jadi ini yang punya usaha itu memang sorry, nggak terlihat keren. Ternyata terlihat keren dalam artian, wah gila, waduh ini teman gue pengusaha gitu loh. Tapi kalian juga harus siap mental, siap tahan banting gitu loh. Ya kan, apalagi dalam kondisi seperti sekarang, ya kan, tidak semua yang kita planning, yang tidak semua yang kita rencanakan itu bisa membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan kita. Tetapi itu butuh effort gitu loh, butuh effort yang terus menerus, butuh kerja keras, juga bukan kerja cerdas, ya dan juga ya harus siap gagal gitu kan ya. Ya kan, ya seperti kayak slogan siap menang siap kalah gitu. Jadi harus berani ngambil risiko, berani gagal gitu. Tapi juga pada saat dia berhasil juga dia jangan sampai jumawa gitu kan ya. Oke. Nah, unsur kewaspadaan merupakan perpaduan unsur pengetahuan dan juga sikap mental dalam menghadapi kondisi yang akan datang. Ya seperti yang kemarin saya jelaskan bahwa kita sini menghadapi kondisi yang disebut dengan VUCA ya. VUCA ini yang diambil dari istilah dari US Army yang menjelaskan bahwa kondisi sekarang ini volatile, jadi itu bergejolak gitu ya. Kemudian juga uncertainty itu ya tidak pasti, gitu kan ya. Kemudian kompleks. Jadi situasi ini kok kompleks banget ya, ya banyak hal yang mempengaruhi, mulai dari teknologi, perubahan kultur sosial budaya kita ya kan, dan juga beberapa hal yang lain, bahkan juga politik juga mempengaruhi kepada perekonomian, dan juga ambiguity, bingung ya kan. Ini misalnya gini, bingung, apalagi sekarang yang dihadapi itu banyak juga sekarang perusahaan yang bingung gitu loh. Jadi pada saat masa lalunya dia sukses, dia bisa meraih market share yang tinggi, tapi tiba-tiba sekarang market share itu tergerus oleh pesaing. Contohnya misalkan seperti kayak kalian tahu Nokia, ya kan, Nokia dulu kan sangat merajai, atau bahkan yang lebih terkenal lagi mungkin dulu BlackBerry dengan dengan pin BB-nya gitu kan. Kita pernah mengalami masa di mana kita tidak pernah bertanya mengenai handphone kalian nomor berapa, tapi pin BB-nya gitu, pin BB lu berapa gitu loh. Kita berkomunikasi menggunakan pin BB tersebut gitu loh. Ya kan, walaupun masih teks, ataupun masih ada, walaupun kalau itu masih banyak lebih dominan teks ya. Tapi itu merupakan masih BlackBerry cukup menguasai pasar gitu. Tetapi apa yang terjadi gitu kan? Ya kan, munculnya WhatsApp gitu loh kan. Ya kan, munculnya WhatsApp, kemudian kalau pin BB kan hanya bisa running di BlackBerry saja kan pada saat itu. Walaupun akhirnya dibuka bisa under Android, tapi itu sudah sangat terlambat. Karena apa? Karena sudah ada pesaingnya yang lain
Seperti misalnya contohnya apa? Misalnya WhatsApp gitu kan. Gitu. Oke. Saya mau coba jelaskan juga. Oke, sebelum saya melanjut ini, saya mau coba jelaskan sedikit mengenai sebentar. Ini saya bikinin sebentar. Ini saya bukan ini dulu. Saya bikin bikin bukti ajar dulu sebentar. Oke, kalau ada yang bertanyakan silakan dari teman-teman, sok. Monggo aja silakan kalau mau ditanyakan, saya boleh diinterrupt, nggak apa-apa. Oke, ini oke, kalau ini sembari saya share screen sebentar. Oke. Just a moment, ada yang mau masuk. Oke, sebentar share screen ke PowerPoint. Sebentar PowerPoint-nya mana nih? Oke, ini ya. Sedikit saya mau ngebahas, saya ambil dari beberapa buku, ini bukunya Hermawan Kertajaya. Jadi kok nggak salah judulnya itu Citizen 4.0. Kelihatan nggak? Saya kalau ini sedih ambil dari sini Citizen 4.0. Oke, di sini Pak Hermawan menjelaskan bahwa ada masalah-masalah klasik UMKM yang terkait hubungannya dengan entrepreneurship. Apa aja sih masalahnya? Yang pertama, di sini Pak Herman menjelaskan bahwa banyak orang yang terpaksa memulai usaha kecil menengah tuh atau bahkan perusahaan mikro itu bukan karena mereka melihat opportunity, tapi justru karena adanya necessity atau kebutuhan. Bukan melihat pada opportunity, ada opportunity nih, gitu kan? Tapi karena apa? Karena adanya desakan kebutuhan gitu loh. Jadi karena terpaksa ya kan, karena ya dari faktor dari pendidikan yang terbatas ya kan, yang membuat para pengusaha ini tidak punya uang dan ya jadi terpaksa ya harus berdagang kecil-kecilan atau ya kan yang misal pakai gerobak gitu ya, seperti kayak Starling gitu kan, atau misalnya pedagang-pedagang kaki lima yaitu yang dari trotoar, dan mereka ya harus kejar-kejaran dengan Satpol PP. Atau mungkin kalau di antara teman-teman yang mungkin melihat dari mbahnya, kakek neneknya atau orang tuanya ya Pak, yang melihat bahwa mereka mulai usaha itu bukan karena mereka melihat peluang, tapi karena ya adanya kebutuhan dalam artinya gue punya anak ya gue harus gue kasih makan gitu kan. Makanya misalnya apa berdagang kecil-kecilan misalnya di rumah atau mungkin misalnya apa buka warung gitu ya, gitu kan, buka warung soto atau mungkin buka warung apa buka dagang nasi uduk, siangnya mungkin jualan apa yang lain, sorenya mungkin buka apa lagi. Apakah karena mereka melihat apa namanya adanya peluang? Kemungkinan besar enggak ya, tapi walaupun juga mungkin orang tua kan mungkin jika ada yang jeli gitu ngeliat wah ini belum ada warung soto atau mungkin pasti butuh sarapan pagi nih. Bagi mungkin soalnya kalau rumahnya mungkin di dekat-dekat dengan perkantoran atau mungkin dengan area pabrik, itu emang ada peluang situ. Tapi selain dari itu mungkin faktor yang lebih yang mendesak itu adalah karena ya tadi necessity itu gitu loh. Gitu. Lalu yang kedua, sebagian pedagang mikro itu ada yang berhasil mengembangkan usahanya ya kan, ya karena ya memang di situ belum ada yang jualan nasi uduk gitu kan, terus juga siang juga nggak banyak yang jualan soto ayam gitu, apalagi mungkin soto ayamnya harganya terjangkau, terus juga rasanya enak, yaitu pas akhirnya didatangin sama orang kan, pasti banyak orang yang datang untuk makan di situ gitu kan. Mungkin kalau kalian pernah dulu makan itu di daerah Juanda, di daerah Juanda itu yang dekat stasiun Juanda itu, jadi makan siang, jadi kayak ada warung tuh warung rumahan. Jadi akhirnya
si pemilik warung itu menyulap ruang tamu itu menjadi tempat makannya itu, jadi buat meja makan gitu. Terus sisi sebelah sana saya bisa ngelihat, ini misalnya ruang tengahnya, ini apa ya ruang buat keluarga mereka gitu loh. Tapi sayangnya ya ada hambatan paradigma itu cara berpikir lainnya yang menghadang. Jadi sayangnya apa? Karena mereka tuh nggak bisa memisahkan antara uang bisnis atau uang hasil usaha dengan uang pribadi gitu loh. Ya kan? Harusnya dipisah itu mana yang uang usaha, uang modal yang mana, keuntungannya mana, terus juga uang pribadinya yang mana gitu loh. Ya kan uang pribadinya kan bisa diambil mana dari keuntungan kan, bukan diambil dari uang modal gitu kan. Ya kan jadi akhirnya apa? Jadi ya kacau gitu kan. Ya belum lagi misalnya kalau ya ini mohon maaf ya misalnya kalau ada saudara yang dari kampung ya ikut ke kota akhirnya bantu usaha sang entrepreneur ini. Jadi makanya akhirnya apa ya si entrepreneur ini mengalami kesulitan ya untuk bisa mensterilkan maksudnya untuk memisahkan antara yang urusan bisnis dengan urusan keluarga. Jangan karena misalnya nih misalnya apa nih keponakannya gitu kan ya akhirnya ya dia masuk diajak ke kota besar untuk ngebantuin tapi sayangnya dia nggak bisa ngapa-ngapain sedangkan misalkan apa ya kita mesti gaji dia gitu kan kita harus ngasih tempat untuk tempat tinggal walaupun di rumah kita sendiri tapi itu tetap menjadi beban dan sayangnya dia tidak bisa produktif itu kan jadi sayang lagi gitu loh. Jadi akhirnya apa ya usahanya nggak bisa benar-benar profesional gitu loh dan juga ya susah berkembang gitu loh. Kalau bisa berkembang ya perkembangannya itu ya tidak menggembirakan gitu kan ya. Oke, yang ketiga. Anggap aja misalnya si pengusaha ini dia bisa merekrut karyawan lah, staf atau karyawan di luar dari lingkungan keluarga sehingga hubungan bisnisnya dapat terjaga dengan baik. Nah, kemudian usahanya terusnya berkembang, misalnya tadi warung sotonya nambah lagi ada cabang baru tempat lain gitu ya. Terus akhirnya apa yang tadi yang usahanya usaha mikro sekarang bisa naik menjadi usaha menengah gitu loh. Terkadang juga banyak di antara mereka yang nggak tahu bagaimana cara mengelola karyawan, bagaimana memberikan pelatihannya, bagaimana dia bisa bisa memberikan bagaimana bisa menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keahliannya itu yang menjadi masalah gitu loh. Oke. Perlu diperhatikan juga begini. Semangat kewirausahaan tuh harus ada pada pendiri perusahaan mikro, perusahaan kecil kayak kalian misalnya mulai usaha dagang mulai usaha kedai kopi kecil-kecilan gitu ya walaupun hanya untuk sekedar untuk take away tapi itu harus ada semangat kewirausahaannya gitu baik di usaha kecil mikro kecil menengah gitu ya tapi nggak berhenti sampai di situ tok gitu loh semangat kewirausahaan ini harus ditularkan kepada semua anggota karena apa karena supaya perusahaannya bisa bertahan dan juga bisa membesar gitu supaya bisa bertumbuh supaya bisa tumbuh kembang gitu loh. Ya kan jadi karyawan itu nggak hanya sekedar kerja from 8 to 5 gitu kalau karyawan gitu ya, kalau karyawan kantoran from 8 to 5 from Monday to Friday, that's it gitu loh. Udah. Di atas jam 5, misalnya lo dikasih kerja sama bos lo, sorry bos, kontrak kerja gue hanya bisa gue kerja tuh dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sedangkan ini saya dikasih tugas itu jam 5 sore lebih 10 menit. Berarti ini di luar di tanggung jawab saya ya nggak bisa gitu juga gitu kan ya paling nggak ya dikerjakan dulu sebentar gitu kan ya paling setiap jam 6 sampai jam setengah 7 gitu ya baru kita pulang gitu ya biasanya kalau dulu saya masih jadi kantor seperti itu gitu loh jam 6 jam setengah 7 masih di kantor kan sholat maghrib dulu selesai sholat maghrib beres-beres baru pulang gitu loh nah jadi harus ada semangat kewirausahaannya jadi yang harus ditularkan kepada semua anggota gitu loh ya pastinya sih kalau bagaimana cara kita bisa menularkan semangat entrepreneurship ini pada semua anggota kan itu akan jauh lebih gampang pada perusahaan yang skalanya kecil, skala mikro, skala kecil, skala menengah dibandingkan perusahaan-perusahaan besar yang jumlah karyawannya ribuan dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia bahkan sampai ke mancanegara. Bagaimana kita bisa menularkan semangat entrepreneurship ini kepada
perusahaan yang besar yang ngapain jumlah karyawannya ribuan tersebar di seluruh wilayah Indonesia gitu kan. Ya kan nggak mungkin kan sekali Zoom gitu ribuan orang ya nggak fokus ya. Pasti kan ya kita butuh bagi misalnya kalau divisi hari ada divisi trainingnya ya dia harus keliling gitu kan, harus keliling ke beberapa lokasi, harus keliling ke beberapa tempat gitu loh. Oke, yang kedua, apabila UKM dan startup ini belum sampai kepada tahap entrepreneur, belum sampai pada tahap ya punya jiwa kewirausahaan, lantas ya perusahaan besar ini akan kehilangan entrepreneurship-nya, jiwa entrepreneurship, jiwa kewirausahaannya gitu loh. So, bagaimana kita bisa mengembangkan sektor bisnis suatu negara dengan upaya kolektif gitu loh. Ya kan? Ya gitu ada upaya bersama, upaya yang sifatnya kolektif supaya perekonomian ini bisa tumbuh gitu loh. Nah, seperti kalian tahu ya ada beberapa praktisi atau pengamat yang mengatakan bahwa jumlah pengusaha di suatu negara itu paling tidak harus totalnya itu 5% dari jumlah penduduk. Jadi misalkan gini, katakanlah misalnya kayak di Singapura jumlah penduduknya berapa sih? 5 juta. Ya kan 5 juta berarti 5%-nya ada berapa? Ya kan 5%-nya katakanlah 250.000. Ya berarti 250.000 itu ya harus mereka yang benar-benar sebagai pengusaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, dan juga besar gitu loh. Nah dengan kondisi seperti ini ya maka perekonomian akan bisa maju. Nah sekarang kita bayangkan kalau di Indonesia jumlah penduduk kita ada sekitar 260 juta lah. Taruhlah sekitar kita ambil rata-rata 260 juta. Kira-kira berapa banyak jumlah pengusaha yang harus dipenuhi supaya masuk ke dalam kondisi ideal di mana perekonomian kita akan maju gitu ya. Oke, gitu kan? Berarti kalau misalnya 10% ada 26 juta, 5% berarti sekitar 13 juta. Dan coba kita cek berapa jumlah pengusaha yang ada sekarang ini dan berapa banyak kekurangan harus dipenuhi gitu kan. Itu yang perlu diperhatikan gitu loh. Gitu. Oke. Saya ambil dari bukunya Hermawan Kertajaya ini di sini dia mengutip perkataan dari Peter Drucker. Jadi the entrepreneur always search for change, respond to it, and exploit it as an opportunity. Jadi pola pikir entrepreneur itu selalu mencari, search for change, bukan menghindar. Respond to it, merespon kepada perubahan, bukannya menghindar atau lari gitu loh, atau pura-pura nggak tahu gitu loh. Dan memanfaatkan perubahan sebagai sebuah opportunity gitu loh. Kesigapan itu yang membuat perusahaan unicorn di Indonesia itu begitu cepat melesat ya. Walaupun usianya masih relatif muda. Ya kan? Paling gampang contohnya apa? Gojek gitu kan ya. Ya kan? Nah, walaupun salah Gojek pun juga dia harus bisa merubah dirinya. Jadi nggak hanya sekedar layanan ojek online, karena layanan itu kan akan sangat mudah ditiru gitu kan ya. Makanya ada yang namanya Grab gitu kan. Lalu kemudian dia ekspansi usahanya kemana? Misalnya mana ke Gokar gitu kan. Jadi nggak hanya sekedar motor, tapi juga ada Gokar. Ya kan ini yang sempat membuat dunia transportasi Indonesia itu sempat bergejolak, apalagi itu kan sempat banyak yang protes. Ya kan bahkan juga perusahaan taksi biru itu yang juga merasa terganggu gitu kan ya, terganggu kenyamanan market share gitu kan. Sempat seperti itu sempat goyah, tetapi apa yang dilakukan, apa yang terjadi sekarang? Ya kan bahkan sekarang Gojek juga sudah berusaha bekerja sama dengan dengan Bluebird gitu kan ya. Gitu. Kemudian juga dia ekspansi usaha mana ke bidang yang lain. Contohnya apa? Contohnya misalnya seperti kayak misalnya ada layanan GoFood, kemudian juga layanan GoClean, ya kan ada lagi GoBox gitu kan ya. Dan juga mungkin yang sering atau bahkan pernah kalian pakai misalnya GoPay gitu ya. Nah seperti itu. Dan itu kan dia mengekspansi usaha supaya dia bisa merespon pada perubahan di pasar gitu loh.
Dan bahkan juga selain ada pasar yang berubah, dia juga bisa memanfaatkan perubahan yang ada di pasar gitu kan. Gitu loh. Pernah ngalamin situasi seperti ini nggak mungkin teman-teman? Kalian udah belajar teori mengenai entrepreneurship, mengenai apa usaha itu ada CV gitu kan ya, ada lagi apa yang lain, ada usaha daerah dan yang lain, ada PT gitu kan. Terus and then kalau gue mau usaha apa ya? Pernah seperti itu nggak mungkin kalian teman-teman gitu loh? Goal gue mau gue usaha apa nih gitu loh? Kira-kira gimana solusinya? Ada yang tahu nggak? Anyone? Kalau gue mau usaha, oke, sorry ini aku balik ke sini dulu sebentar. Ada yang tahu kira-kira kalau saya mau usaha, usahanya apa sih gitu loh? Oke, ini loh cara mungkin saya nggak bisa kasih tahu, lo usaha lo yang bagus buat diri lo seperti ini, yang bisa tapi paling nggak saya kasih tahu cara cara untuk mencari atau mencuri ide. Ini saya ambil dari bukunya Austin Kleon ya. Sebentar saya tunjukin bukunya. Nah jadi bukunya kayak gini, still like an artist gitu loh. Ini karangan Austin Kleon, ini bahasa Indonesia sudah diterjemahkan. Austin Kleon sendiri dia orang Amerika tinggal di New York kalau nggak salah. Nah dia menjelaskan seperti ini. Setiap seniman pernah ditanya pertanyaan seperti ini. Dari mana lo dapat ide gitu loh? Dan si sang seniman secara jujur menjawab, aku mencurinya. Bagaimana cara berpikir seorang seniman? Pertama, kamu cari tahu apa yang layak dicuri kemudian lanjutkan. Jadi ini makanya dibilang sini still like an artist gitu loh. Ya lo kalau lo mau punya dapetin ide, lo coba curi dari ya kan. Makanya ada yang namanya konsep ATM, amati, tiru, kemudian memperbaiki. Ya berarti kita amati, terus kita tiru gitu kan ya. Kemudian kita memperbaiki gitu kan ATM. Jadi kita observasi kalau dia bikin kedai kopi, kita lihat kedai kopi rata-rata butuh luasnya berapa sih gitu loh. Kedai kopi ini biasanya dia jualannya apa aja sih produknya. Nah itu kalian coba kumpulin data-datanya gitu. Kalian observasi, kalian melakukan survei gitu ya. Udah kalian bikin survei mandiri aja, kalian datangin ke kedai kopi mana gitu, kedai kopi yang ini, kedai kopi yang itu gitu loh. Dan dilihat luasnya berapa gitu kan ya. Kemudian dilihat juga rasa-rasanya apa, kemudian kalian coba sendiri tesnya seperti apa gitu kan. Kemudian juga kalian catat harganya di kisaran angka berapa gitu kan. Nah, itu yang seperti itu. Jadi kita amati, kemudian kita tiru. Kalau gue bikin rasa, mungkin rasa seperti ini. Kira-kira ada rasa lain nggak yang sifatnya unik. Nah itu mulai tuh, situ tuh mulai tuh unsur M-nya masuk tuh, memperbaiki gitu loh, menambahkan baik itu menambahkan tuh masuk ke ini kira-kira kalau kedai kopi yang ini udah ada jualan avocado ini nggak sih, avocado coffee gitu loh. Tahu kan avocado coffee, jadi kopi dicampur dengan alpukat gitu loh. Udah ada belum? Oh ini udah ada, tapi masih baru satu ini. Harganya berapa? Oh sekian. Rasanya gimana? Oh seperti ini. Berarti rasanya seperti apa? Atau mungkin kayak misalnya apalagi adalah unik lagi nggak, misalnya kopi jahe. Jadi kopi panas campur jahe, mungkin nggak gitu loh. Masukin aja salah apa, kalian seduh aja jahe atau kalian masukin aja ke potongan jahe putih itu ke dalam kopinya gitu loh. So ada rasanya. Jadi kalian bikin eksperimen sendiri gitu loh, memperbaiki gitu loh, menambahkan gitu loh. Oke. Nah jadi seperti ini. Curian yang bagus dan curian yang baru, curian yang bagus dan curian yang buruk itu seperti apa? Kita lihat, curian yang bagus itu terhormat, keren. Ya tadi seperti salah ATM. Kemudian kalau curian yang buruk tanpa etika, lo cuma kopas doang gitu loh. Kopas doang, kemudian lo klaim ini hasil gue, hasil kerja gue.
Nah, kalau caranya bagus, jadi kalian memahami. Jadi kan kalau tadi ATM itu kan memahami, amati, kalian harus mengamati dulu, observasi. Ya observasi itu mungkin nggak cuma sehari 2 hari, mungkin berbulan-bulan, ya kan sampai ngelihat kira-kira kalau apa dari mana sih dia dapetin biji kopinya gitu loh. Seperti itu. Kemudian kalian tiru. Oke, ini yang patut gue tiru apa nih gitu loh. Kalau misalkan space gue cuma kecil, cuma di rumah, kira-kira and then what am I supposed to do next gitu loh. Nah, itu kan seperti itu. Nah, kemudian juga ya itu kalian pahami gitu loh. Kemudian ya itu tadi curi dari banyak tempat, curi dari banyak sources gitu loh. Ya kan? Nyuri jangan cuma jangan dari misal dari kedai kopi Starbucks toh atau dari kedai kopi kenangan toh. Ya berarti lo cuma hanya sebagai KW-nya kopi kenangan gitu loh. Lo tuh nggak ada ciri khas tersendiri gitu kan. Kemudian kalian cantumkan sumbernya gitu. Kalau cantumkan sumbernya maksudnya kan kayak saya ini saya cantumkan sumbernya, oke, diambil dari buku apa gitu loh. Ya pasti akan merubah. Jika tadi kan M, memperbaiki atau merubah atau apalagi menambahkan, ya kan? Kemudian kalian padukan dari banyak sumber itu, kalian padukan gitu loh. Kalian padukan mana yang kira-kira yang sesuai dengan kemampuan mana kayak mana gitu ya. Kemudian kalian tambahkan gitu kan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Kobe Bryant, almarhum pemain basket itu ya, sudah kucuri semua gerakan ini dari semua pemain hebat. Aku ingin mereka bangga karena banyak sekali yang kupelajari dari mereka. Bukan untuk kepentinganku saja gitu loh. Nah, seperti yang saya janjikan ya di sini cash flow quadrant. Ini sih persetannya bokap lo kaya, gue ikutan kaya. Jadi Robert T. Kiyosaki itu dia punya 2 ayah gitu loh, rich dad dan poor dad. Rich dad-nya itu apa namanya, ayah dari temennya dia, ayah dari sahabat karibnya dia. Dia sering diskusi dengan rich dad ini. Sedangkan poor dad itu poor dad itu adalah ayahnya dia, ayah biologisnya dia gitu loh. Nah, kemudian di sini Robert T. Kiyosaki itu dia menjelaskan ada 4 kuadran, ada cash flow kuadran disingkat ya. Ada kuadran kiri itu yang E, ya kan, E atau employee, kita sebagai pekerja, Anda punya pekerjaan atau pegawai. Sini sifatnya ya kita aman, ada tunjangan ya, THR, tunjangan hari tua, tunjangan pensiun gitu ya. Tunjangan kalau kalian sakit gitu kan ya. Oke, kemudian yang kuadran ya, masih di kuadran kiri ada yang S. Kalau S itu self employee, kita menjadi bos diri kita sendiri, kita sebagai pemilik pekerjaannya, ya kan? Nah, kemudian di kuadran kanan B itu pemilik usaha. Jadi mengapa melakukan sendiri gitu kan? Kenapa gue mesti kerjaan sendiri kalau gue bisa hire orang lain untuk melakukannya lebih baik gitu ya? Dan ya bisa ya udah kita hire orang lain untuk kerja dengan kita dan mereka bisa mengerjakan dengan lebih baik gitu loh. Jadi ada sistemnya dan orang bekerja untuk kita. Nah, kemudian juga ada I, itu adalah investor atau penanam modal. Jadi ini yang uang ini. Jadi si investor ini yang kerjanya adalah membuat uang, bekerja untuk menghasilkan uang gitu loh. Uang menghasilkan uang gitu loh. Misalkan gini, kalian invest misalnya katakan misalnya invest di usaha kalian 100 juta gitu untuk apa? Kedai kopi. Nanti saya berharap bahwa nanti pengembaliannya itu adalah misalnya pokok berikut dengan apa namanya, dengan keuntungannya gitu loh. Misalnya kerjasamanya berlaku selama 10 tahun gitu ya, atau mungkin selama misalnya 5 tahun gitu. Jadi selama 5 tahun itu jadi pokoknya kembali 100 juta uang saya kembali berikut dengan keuntungannya gitu loh. Nanti misalkan ini ya udah misalnya uang sudah balik gitu ya, modal sudah balik tapi masih apa namanya, uang sudah kembali tetapi jangka waktunya masih dalam jangka waktu 5 tahun ini, ya tinggal kita atur aja ini pembagian hasilnya seperti apa gitu loh. Oke, kalau di sini si Robert T. Kiyosaki juga menjelaskan bahwa ayah kaya saya berkata, orang-orang terkaya di dunia itu mencari dan membangun jaringan, sedangkan orang-orang lain itu mencari pekerjaan gitu loh.
Jadi sini juga ada kutipan yang juga cukup ya menggelitik ya kalau buat saya. Saya sadar bahwa kekayaan itu adalah cara berpikir dan bukan jumlah uang di bank. Jadi kekayaan itu adalah mengenai mindset gitu loh. Mindset ya. Bukan jumlah uang yang ada di bank, baik itu deposito, emas atau apapun itu atau apapun itu gitu. Pokoknya ya itu bukan kekayaan, tapi kekayaan itu adalah mengenai cara berpikir gitu loh. Gitu. Oke, teman-teman, kita break dulu ya. Nanti kita mulai lagi jam 9 karena ini terputus setiap 40 menit ya, oke? Oke, I'll see you around Siapa? and don't go too far. Ya, Pak. Pak. Yuhoi.